Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alifa dan 4 rekan saya yang bernama Gania dengan NIM 19081051184, Nikmatul Jana dengan NIM 19081051091, dan Baby Maulana dengan NIM 19081051173. Di sini kami akan membahas tentang materi modul yang kami buat, mulai dari materinya, tutorial membuat modul melalui Word, dan menggunakan aplikasi Flip PDF Corporation. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita akan mengambil materi modulnya yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan berbantuan Microsoft Word dan Flip PDF Corporation. Yang pertama yaitu kita akan membahas kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar pada materi SPLTV ini adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konstekstual dan menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah konstekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua yaitu merumuskan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga yaitu menentukan penyelesaiannya, sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konstekstual. Nah, di sini ada peta konsepnya. Jadi, materi apa saja pada SPLTV yang akan kita bahas, yaitu pertama mulai dari pengertian SPLTV itu sendiri, kemudian ciri-cirinya, kemudian komponen, dan penyelesaian SPLTV. Oke, lanjut ke pengertian SPLTV-nya. Apa sih SPLTV itu? SPLTV itu sendiri singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu suatu persamaan yang terdiri dari 3 persamaan linear yang masing-masing persamaannya juga bervariabel 3. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Di mana pada sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV ini bentuk umumnya adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah pengertian dan ciri-ciri yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, kemudian akan ada komponen pembentuk. Komponen pembentuk sistem persamaan linear 3 variabel terdiri dari variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Apa sih itu variabel? Variabel adalah notasi pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel juga sering disebut sebagai pengubah. Variabel biasanya dinotasikan dengan huruf-huruf kecil seperti huruf A, B, C, sampai Z. Nah, contohnya, jika ada persamaan bentuknya 3x dikurangi 9 sama dengan 6, maka variabel dari persamaan itu adalah x. Kemudian ada konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya, jika ada persamaan yang berbentuk 5x ditambah 7, maka konstanta dari bentuk persamaan itu adalah 7. Setelah itu ada koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, jika ada persamaan bentuknya 9x dikurangi 3, maka koefisien dari persamaan itu adalah 9. Yang terakhir itu ada suku. Suku adalah sebuah variabel berserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian
sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam penyelesaian SPLTV ada 3 cara yang dapat kita gunakan, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Yang pertama itu metode eliminasi. Penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua persamaan. Nah, metode ini dilakukan sampai tersisanya satu variabel. Metode eliminasi ini bisa digunakan pada semua bentuk SPLTV, tetapi membutuhkan langkah yang panjang karena setiap langkahnya hanya dapat menghilangkan satu variabel saja. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian SPLTV menggunakan metode eliminasi. Langkah yang pertama, kita amati terlebih dahulu dari ketiga persamaan yang ada pada SPLTV tersebut. Jika terdapat dua persamaan yang memiliki nilai koefisien yang sama pada variabel yang sama, maka kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan tersebut agar variabel tersebut berkoefisien 0. Jika tidak ada persamaan dari variabel dan koefisien tersebut, maka kita kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan tersebut menjadi sama. Kemudian kita kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan tersebut agar memiliki variabel yang berkoefisien 0. Nah, kemudian kita ulangi langkah 2 untuk pasangan persamaan yang lainnya. Variabel yang dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang dihilangkan pada langkah kedua. Kemudian setelah itu diperoleh dua persamaan baru pada langkah sebelumnya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan metode sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian setelah itu substitusikan nilai dua variabel yang diperoleh pada langkah keempat pada salah satu persamaan SPLTV sehingga diperoleh nilai dari variabel ketiga. Kemudian yang kedua yaitu ada metode substitusi. Penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode substitusi dilakukan dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam SPLTV. Metode substitusi ini lebih mudah digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Nah, saya juga akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Langkah yang pertama yaitu tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana atau memiliki koefisien 1 atau 0. Langkah yang kedua yaitu nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Yang ketiga yaitu substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lainnya pada SPLTV sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Nah, setelah itu tentukan penyelesaian dari SPLTV yang diperoleh pada langkah ketiga. Selanjutnya yaitu tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Nah, setelah metode substitusi ada satu metode lagi yaitu metode yang terakhir yaitu metode gabungan. Penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode gabungan dilakukan dengan cara menggabungkan metode eliminasi dengan metode substitusi. Metode ini dapat dilakukan dengan Saya Alifah, saya juga akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan bahan ajar modul dengan bantuan Microsoft Word. Oke, yang pertama langkah-langkahnya itu
Siapkan pokok bahasan, materi, dan contoh soal yang akan disajikan dalam modul. Yang kedua yaitu buka lembar kerja Microsoft Word. Nah, halaman pertama kita isi dengan cover. Covernya ini bisa diisi dengan gambar atau yang lainnya. Nah, cara menyusun covernya ini yang pertama beri judul modul pembelajaran, kemudian tuliskan judul materi yang akan dibahas, bisa juga ditambahkan dengan gambar yang saya sebutkan tadi yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. Nah, misalnya kalau materinya bangun ruang, maka bisa ditambahkan kubus, balok, dan sebagainya. Kemudian tulis nama atau identitas penulisnya. Karena kami kelompok, maka ditulis nama kelompok dan nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian edit warna, font maupun lainnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, ini modul pembelajaran yang kelompok kami buat, yaitu ada nama modul pembelajarannya, materinya, gambarnya, dan disusun oleh siapa-siapanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu buatlah desain untuk isi modul sekreatif mungkin. Contohnya menggunakan shape untuk petunjuk belajar, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, di sini kami menggunakan beberapa jenis font, shape. Nah, di sini pakai beberapa shape dan beberapa perpaduan warna agar modul di Word ini terlihat menarik dan menarik minat belajar para siswa yang membaca modulnya. Setelah itu, tuliskan materi yang sesuai dengan yang akan dibahas. Atur tampilannya agar terlihat lebih menarik. Nah, di sini bisa siapkan materinya dan subbab materinya dan sisipkan materinya. Nah, materinya ini dibuat per shape atau sedikit-sedikit biar lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh siswanya. Kemudian langkah selanjutnya itu tuliskan video pembelajaran dalam modul tersebut. Lalu sisipkan link YouTube di bagian bawah video pembelajaran yang nantinya akan diedit menggunakan aplikasi Flip PDF Corporation Edition. Nah, di sini kami membuat kolom video pembelajaran dan menyisipkan link video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kami buat, yaitu tentang SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Langkah selanjutnya yaitu tuliskan latihan soal untuk menambah pemahaman siswa terkait materi yang telah dibahas. Edit sesuai kreativitas. Saya Gania, di sini saya akan menjelaskan cara membuat modul menggunakan aplikasi Flip PDF Corporation Edition. Yang pertama, pastikan kita telah menginstal aplikasinya, kemudian kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan setelah kita membuka aplikasinya. Kemudian kita klik New Project. Nah, lalu kita pilih yang HTML5. Kemudian OK. Nah, setelah itu kita cari file PDF yang akan kita edit menggunakan Flip PDF Corporate Edition. Kita cari terlebih dahulu. Lalu klik Open. Setelah itu kita klik Import Now. Tunggu proses import sampai selesai. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan jika telah selesai diimport. Kemudian kita akan mengeditnya, lalu kita klik Edit Page. Kita tunggu prosesnya.
Nah, ini adalah tampilan ketika kita telah mengklik menu edit page. Kemudian kita cari halaman yang akan kita edit, yang akan kita tambahkan video dari YouTube. Nah, ini dia halaman yang akan kita masukkan video dari YouTube. Kemudian kita klik YouTube di sini. Nah, kemudian kita tarik garis untuk menentukan ukuran video yang akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian kita ke video ID, kita masukkan video ID-nya, yaitu ada di linknya, tapi yang dimasukkan hanya bagian terakhir saja. Nah, yang kita copy ini hanya bagian terakhirnya saja. Ctrl C. Kemudian kita masukkan di sini video ID. Kemudian kita bisa langsung refresh dulu. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengklik save and exit. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita bisa mengeceknya di halaman yang tadi kita edit. Oh iya teman-teman, untuk tadi ketika mengeditnya, pastikan laptop kalian terhubung dengan koneksi internet, karena ini menghubungkan dengan YouTube ya. Nah, teman-teman, ini sudah ada video yang tadi kita masukkan dari YouTube. Videonya sudah bisa diputar ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, langsung saja kita mulai ya. Sebelum kita memahami tentang sistem persamaan linear 3 variabel, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa sih persamaan linear 3 variabel itu. Nah, jika setelah dipastikan videonya bisa diputar, lalu kita bisa langsung mengklik publish. Kita klik publish. Kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, lalu di sini kita bisa memilih lokasi penyimpanannya. Pertama kita pilih dulu publish as X. Kita pilih yang X. Lalu kita bisa memilih lokasi penyimpanannya.
select folder. Nah, terus kita bisa mengubah namanya sesuai yang kita inginkan. Misal di sini saya akan menamakan modul kelompok 4 SPLTV, materi SPLTV. Setelah itu kita bisa langsung klik convert. Jangan lupa pastikan ini formatnya dalam bentuk exe ya. Lalu kita klik convert. Nah, tunggu hingga proses convertnya sampai selesai. Nah, setelah convertnya selesai, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa klik open folder. Tunggu prosesnya. Nah, teman-teman, jika file flipnya sudah ada di lokasi yang tadi kita tentukan, berarti proses convert sudah selesai. Lalu kita bisa close saja. Nah, mungkin cukup sekian dari saya tentang tutorial pembuatan modul menggunakan aplikasi Flip PDF Corporate Edition. Terima kasih. Dan video pembahasan mengenai tutorial bahan ajar modul yang kelompok kami buat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Flip PDF Corporation. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.